Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nah, Nabi yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan ke harbaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membaca dan mendengarkan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab berkata, manakala jiwaku diterangi oleh cahaya iman, aku masih berusia sangat muda. Namun hatiku telah penuh dengan makna-makna Islam. Manakala kedua mataku menikmati penglihatannya kepada Rasulullah SAW untuk pertama kalinya, aku langsung mencintai beliau. Cintaku kepada beliau memenuhi segala ruang di dalam tubuhku. Aku mengandungi beliau sehingga hal itu membuatku melupakan selainnya. Suatu hari aku berkata kepada diriku sendiri, celaka dirimu wahai Rabi'ah. Mengapa kamu tidak mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW secara total? Tawarkan dirimu kepada beliau. Jika beliau menerima, maka kamu akan bahagia. Karena kamu bisa selalu di dekatnya dan kamu akan beruntung karena dia akan mencintaimu. Kamu akan merengkuh dua keberuntungan dunia dan akhirat. Tak lama setelah itu, aku pun memberanikan diri untuk menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Aku berharap beliau berkenan menerimaku untuk melayaninya. Benar, harapanku tidak sia-sia. Dan beliau menerima diriku sebagai pembantunya. Sejak hari itu aku dekat kepada Rasulullah SAW. Mengalahkan bayangan beliau sendiri. Aku berjalan kemana beliau berjalan. Aku berputar di poros beliau di mana beliau berputar. Beliau tidak pernah melemparkan pandangannya kepada aku sekalipun. Kecuali aku sudah berdiri di hadapan beliau. Beliau tidak menunaikan suatu hajat beliau kecuali beliau melihatku menunaikannya dengan segera. Aku membantu beliau di siang hari seluruhnya. Jika siang telah berlalu dan Nabi SAW telah menunaikan salat Isya, beliau pulang kepada keluarga beliau. Saat itu aku baru akan pulang. Namun aku kembali berkata kepada diriku, wahai Rabi'ah, kamu mau kemana? Bukankah sangat memungkinkan Rasulullah mempunyai hajat tertentu di malam hari? Maka aku kembali. Aku duduk di pintu rumah beliau dan tidak meninggalkan terasnya. Rasulullah SAW menghabiskan malamnya untuk salat. Terkadang aku mendengar beliau membaca Fatihatul Kitab. Beliau senantiasa mengulangnya di tengah malam sampai aku merasa bosan dan meninggalkan atau kedua mataku tidak kuasa menahan kantuk hingga aku pun tertidur. Terkadang aku mendengar beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Beliau mengulang-ulanginya dalam waktu yang lebih panjang daripada beliau mengulang Al-Fatihah. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepadanya kecuali beliau ingin membalasnya dengan balasan yang lebih berharga. Beliau ingin memberikan sebuah balasan atas pengabdianku kepada beliau selama ini. Maka suatu hari beliau menemuiku dan berkata, wahai Rabi'ah bin Ka'ab. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Dan agar engkau senantiasa berbahagia. Nabi SAW bersabda, mintalah sesuatu, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Aku termenung sesaat lalu berkata, berikan aku waktu wahai Rasulullah. Aku ingin mempertimbangkan apa yang akan aku minta kepadamu. Kemudian aku akan menyampaikan kepadamu. Nabi SAW menjawab, tidak masalah. Saat itu aku adalah seorang pemuda yang miskin, tidak mempunyai harta dan tidak memiliki keluarga. Aku tinggal di Suhfah. Suhfah itu adalah sebuah tempat di Masjid Rasulullah yang orang-orang miskin yang tidak mempunyai rumah tinggal di sana. Nah, mereka dikenal dengan sebutan Ahlu As-Suhfah. Aku tinggal di Suhfah, masjid, bersama orang-orang miskin sepertiku. Orang-orang memanggil kami dengan duyuf al-Islam, yaitu tamu-tamu Islam.
Jika ada yang datang kepada Rasulullah SAW membawa sedekah, maka beliau mengirimkannya kepada kami. Jika ada yang memberikan hadiah kepada beliau, maka beliau mengambil sebagian darinya dan sisanya beliau kirimkan kepada kami. Jiwaku sempat berkata kepadaku, agar aku meminta sesuatu dari kebaikan dunia yang bisa mengentaskanku dari kemiskinan, dan selanjutnya aku bisa sama dengan yang lain, berharta, beristri, dan beranak. Namun aku segera sadar. Aku berkata kepada diriku, celakalah kamu wahai Rabi'ah bin Ka'ab. Sesungguhnya dunia itu fana lagi habis. Kamu sendiri sudah mendapatkan rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki itu pasti akan datang kepadamu. Sedangkan kedudukan Rasulullah SAW yang mulia di sisi Tuhan beliau, sedangkan kedudukan Rasulullah sangat mulia di sisi Tuhan beliau. Permintaan beliau kepadanya tidak tertolak. Maka mintalah kepada beliau agar beliau memohon karunia akhirat kepada Allah untukmu. Maka jiwaku menerima dan merasa tentram karenanya. Selanjutnya aku datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mendahuluiku. Apa yang akan kamu katakan wahai Rabi'ah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu agar engkau berkenan berdoa kepada Allah untukku agar dia menjadikanku sebagai pendampingmu di surga. Masya Allah. Tinggi cita-citanya. Nabi SAW bertanya, siapa yang mengajarimu demikian? Aku menjawab, demi Allah, tidak ada yang mengajarkan hal itu kepadaku. Namun ketika engkau berkata kepadaku, mintalah sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Dalam jiwaku muncul keinginan untuk meminta kepadamu kebaikan dunia. Namun aku kemudian menyadari dan bimbang untuk mementingkan akhirat yang abadi dari dunia yang fana. Maka aku meminta kepadamu agar engkau memohon kepada Allah agar dia berkenan menjadikanku sebagai pendampingmu di surga. Nabi diam beberapa saat, lalu beliau bersabda, atau selain itu wahai Rabi'ah? Aku berkata, tidak wahai Rasulullah, aku tidak akan menggantinya dengan apapun. Maka Nabi SAW bersabda, idzan a'anni ala nafsika bi kasratis sujud. Apa kata Rasulullah? A'anni, bantulah aku. Ala nafsika, untuk memenuhi cita-citamu. Bi kasratis sujud, dengan Sujud. banyak sujud. Banyak sujud itu maksudnya banyak Salat. Ya, ahsanta. Rabi'ah berkata, maka aku semakin tekun beribadah dengan harapan bisa mendampingi Rasulullah SAW di surga, sebagaimana aku telah mendampingi beliau di dunia dan berkhidmat kepada beliau. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW memanggilku. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak menikah wahai Rabi'ah? Aku menjawab, aku tidak ingin ada sesuatu yang menyibukkanku dari melayanimu wahai Rasulullah. Di samping itu, aku tidak mempunyai apapun yang bisa kugunakan untuk mahar istri dan menyambung hidup dengannya. Beliau hanya diam. Kemudian beliau melihatku untuk kedua kalinya. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak menikah wahai Rabi'ah? Maka aku menjawab beliau dengan jawaban yang sama dengan sebelumnya. Namun begitu aku sadari sendiri, aku termenung. Aku menyesali jawaban yang telah aku katakan kepada Rasulullah. Aku berkata kepada diriku, celaka kamu wahai Rabi'ah. Demi Allah, Nabi benar-benar lebih mengetahui apa yang lebih bermanfaat bagi agamamu dan duniamu daripada dirimu sendiri. Beliau lebih mengetahui apa yang ada pada dirimu daripada dirimu sendiri demi Allah. Kalau beliau masih mendorongku untuk menikah, maka aku pasti akan mengiyakannya. Tidak perlu waktu lama beliau memanggilku. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak menikah wahai Rabi'ah? Aku menjawab, baik wahai Rasulullah. Namun siapa yang menikahkanku? Sementara keadaanku seperti orang yang telah Anda ketahui. Rasulullah SAW bersabda, pergilah kepada keluarga fulan. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk menikahkan putri kalian fulana denganku.
Aku datang kepada mereka dengan menahan rasa malu. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah mengutusku kepada kalian agar kalian menikahkanku dengan putri kalian Fulana. Mereka terkejut, Fulana? Aku menjawab, benar. Mereka berkata, selamat datang kepada Rasulullah dan selamat datang kepada utusan Rasulullah. Demi Allah, utusan Rasulullah tidak patut pulang dengan tangan hampa. Maka mereka pun menikahkanku dengan Fulana. Aku kembali kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah datang dari sebaik-baik rumah. Mereka mempercayaiku, menyambutku dan menikahkanku dengan putri mereka. Namun, dari mana aku mendapatkan mahar? Maka Rasulullah SAW memanggil Buraidah bin Al-Husayb. Dia adalah pemuka kaum Bani Aslam. Beliau berkata kepadanya, wahai Buraidah, kumpulkan untuk Rabi'ah emas seberat biji kurma, Masya Allah. Maka Buraidah melakukannya untukku. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, serahkan ini kepada mereka dan katakan kepada mereka, ini adalah mahar putri kalian. Maka aku pergi kepada mereka, aku menyerahkannya dan mereka menerimanya dariku. Mereka berkata, banyak lagi baik. Banyak lagi baik. Aku kembali kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku belum melihat suatu kaum yang lebih mulia daripada mereka. Mereka menerima apa yang aku serahkan sekalipun ia tidak banyak. Mereka berkata, banyak lagi baik. Namun saat itu, dari mana aku bisa mengadakan walimah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Buraidah, kumpulkan untuk Buraidah harga kambing. Maka mereka membeli seekor kambing yang besar lagi gemuk. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pergilah kepada Aisyah, minta kepadanya supaya menyerahkan gandum yang ada padanya. Maka aku mendatanginya dan dia berkata, ambillah keranjang itu. Di sana ada 7 sak gandum demi Allah. Kami tidak mempunyai makanan selainnya. Maka aku membawa domba dan gandum itu kepada keluarga istriku. Mereka berkata, kami akan menyiapkan gandum. Sedangkan kambing, maka kamu bisa meminta rekan-rekanmu untuk menyiapkannya. Aku menuntun kambing itu bersama beberapa orang kaumku, Bani Aslam. Kami menyembelihnya, mengulitinya dan memasaknya. Kami mempunyai makanan dari gandum dan daging. Aku mengadakan walimah. Aku mengundang Rasulullah SAW dan beliau hadir. Kemudian Rasulullah SAW memberiku sebidang tanah yang bertetangga dengan tanah milik Abu Bakar. Selanjutnya dunia mendatangiku sampai aku berselisih dengan Abu Bakar atas sebatang pohon. Sebatang pohon korma. Aku berkata, pohon ini di tanahku. Abu Bakar berkata, tidak, ia di tanahku. Namun aku bersikeras sehingga Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang aku tidak menyukainya. Namun begitu kata-kata tersebut terlontar darinya, dia langsung menyesal. Dia berkata, wahai Rabi'ah, ucapkan kata-kata yang sama sebagai qisas. Aku menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak mengucapkannya. Abu Bakar berkata, kalau kamu tidak mengucapkannya, maka aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah karena kamu telah menolak melakukan qisas terhadapku. Maka Abu Bakar berangkat kepada Rasulullah dan aku berjalan membututinya. Kaumku Bani Aslam menyertaiku. Mereka berkata, dia yang mulai berkata, namun justru dia mengadukanmu kepada Rasulullah. Aku memandang mereka dan berkata, celaka kalian, tahukah kalian siapa dia? Dia adalah As-Siddiq, Syekh kaum muslimin. Pulanglah kalian sebelum dia menengok dan melihat kalian. Lalu dia mengira kalian di sini hendak membututiku melawannya. Maka dia akan marah. Dia datang kepada Rasulullah dan Nabi pun bisa marah karena kemarahannya. Kalau Nabi marah, maka Allah bisa marah. Akibatnya Rabi'ah celaka. Maka kaumku pulang. Kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi. Dia menyampaikan apa yang terjadi sebagaimana ia terjadi. Rasulullah SAW memandangku dan berkata, ada apa dirimu dengan As-Siddiq wahai Rabi'ah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia ingin aku mengucapkan apa yang telah ia ucapkan kepadaku, namun aku menolak. Nabi bersabda, benar,
Jangan ucapkan apa yang telah dia ucapkan, akan tetapi ucapkan, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Maka aku mengucapkan, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pulang dengan bercucuran air mata dan berucap, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Rabi'ah bin Ka'ab. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Masya Allah, cerita yang sangat bagus sekali. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan iktibar darinya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.